Kalau profesor bilang A, kamu harus A. Kalau profesor bilang B, kamu harus B. Kalau profesor bilang C, kamu harus C. Nah, sahabat literasi dan Bang Raja itu tidak bekerja seperti itu di Eropa. Karena Selamat siang sahabat literasi, salam sehat, salam ketemu kembali. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi dan komunikasi. Kita masih berbincang-bincang dengan rekan-rekan yang sedang ataupun sudah menyelesaikan studi dari berbagai penjuru dunia. Teman-teman yang hebat tentunya, karena mereka orang-orang yang tidak membiarkan mimpi mereka itu terhilang. Untuk studi lebih tinggi mereka tetap berupaya dan bisa meraih dengan upaya yang tentu saja sungguh-sungguh ya, yang tidak main-main juga, tapi artinya mereka bisa menikmati hasil itu. Nah, kali ini kita akan bicara ngobrol-ngobrol dengan Kak Nelly. Beliau saat ini ada di mana, nanti kita tanya sendiri langsung ya, supaya langsung aja beliau sampaikan di mana posisinya, apa yang sedang dikerjakan. Begitu ya. Baik, sahabat literasi, kita langsung sapa. Selamat siang Kak Nelly, apa kabar? Selamat siang Bang Raja, sahabat literasi juga. Selamat siang dan selamat pagi dari Den Haag. Ini jam 9:05. Wow, jadi beliau saat ini ada di Den Haag. Nah, kalau 9:05 di Indonesia saat ini, tepatnya di waktu Indonesia Barat, jam 2:05, berarti kurang lebih ada beda 5 jam. Wow, luar biasa. Jadi saat ini sahabat literasi, kita terhubung dengan berbagai orang, berbagai pribadi di seluruh dunia itu dengan kecanggihan teknologi sangat mungkin. Kita bicara, saya saat ini posisi di Yogyakarta, Kak Nelly ada di Den Haag, ya. Den Haag, Belanda. Wah, luar biasa. Kita akan diskusi. Nah, Kak Nelly, kami dapat kabar nih, Kak Nelly sedang studi di satu negara gitu ya. Boleh dong jelasin Kak, di mana negaranya, di kampus apa, dan prodinya apa? Monggo. Ya. Selamat siang sahabat literasi semuanya yang mendengarkan podcast ini. Saya adalah, perkenalkan nama saya Nelly. Saya sangat beruntung, saya mendapatkan beasiswa LPDP, kemudian saya melanjutkan studi untuk S3 saya di sini. Nah, saya diterima di Leiden University, nah tetapi kampusnya kampus Den Haag. Jadi saya Leiden University kampus Den Haag. Nah, penelitian saya itu fokusnya kepada public administrasi. Public administrasi spesifikasinya tentang bagaimana public reform yang terjadi di Indonesia. Public reform itu kan di public sector. Public sector itu adalah organisasi yang memang dibawahi oleh pemerintah. Nah, dan kebetulan saya mendapatkan proyek itu. Proyek itu sedang berlangsung sekarang dan saya penelitian ini terjadi karena saya mendapatkan promotor yang memang dia mempelajari, memang dia punya keahlian di bidang public administrasi itu sendiri. Nah, jadi proyek saya judulnya adalah Public Sector Reform and Performance of Indonesian Government in Healthcare Sector. Jadi from 1998 up to the present. Jadi proyek saya fokus kepada bagaimana sih public sector reform itu semenjak jatuhnya Soeharto. Nah, seperti itulah. Itu proyek saya. Artinya nih public sector di bidang kesehatan ya, Kak ya? Iya, fokusnya ke bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan itu Bang Raja dan para adik-adik semua itu bukan hanya healthcare di sini, bukan hanya asuransi ya, tetapi juga bagaimana performance of health facilities kayak puskesmas, kemudian rumah sakit dan seperti itu. Ini kira-kira bisa bersinggungan nggak dengan konteks sekarang penanganan COVID di Indonesia? Kan kita lihat nih banyak fasilitasnya itu bisa dibilang kurang ya. Misalnya beberapa lalu itu kan di Yogyakarta ada kekurangan oksigen. Itu kan terkait dengan fasilitas. Ya. Itu gimana Kak? Itu bisa dihubungkan. Nah, cuma saya tidak hanya fokus kepada penanganan corona ini karena saya
memakai yang historical comparative analysis. Jadi saya akan membandingkan per regime. Jadi bukan hanya fokus memang up to the present itu adalah yang Bapak ya, karena yang corona ini pas Bapak Jokowi ya, mungkin regime Jokowi yang akan saya lihat. Nanti untuk historical comparative analisisnya ke belakang, nah itu kita lihat juga karena gini, kebijakan-kebijakan yang ada di bidang kesehatan itu kan bukan hanya yang lagi booming sekarang corona, tapi ada dulu yang di Indonesia itu kayak misalnya penanganan HIV, kemudian bagaimana juga pemahaman untuk TBC gitu. Jadi saya di sini historical comparative analysis. Jadi memang saya akan mulai dari corona dulu, nanti diruntut ke belakang itu seperti apa perkembangannya. Kalau yang apple to apple itu Kak Nelly melihat dalam hal apa fasilitas yang diperhatikan, artinya presiden berarti kan ada 7 pemerintahan ya, 7 era presiden mulai dari berarti Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY setelah Soeharto Bang, setelah Soeharto. Berarti Soeharto nggak ikut? Enggak, post Soeharto. Oke, berarti mulai Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, pergantian Jokowi. itu kan, iya. Oke, itu apa? Fasilitas apa yang disoroti? Kalau untuk case study itu kalau misalnya kita lihat per regime mana yang signifikan ya untuk bidang kesehatan itu, misalnya kalau pada saat zaman Megawati dulu itu tentang asuransi kesehatan kayak jaminan kesehatan nasional dan sebagainya. Kemudian kalau SBY itu mungkin tentang peraturan-peraturan yang ada itu tetap dikembangkan, bagaimana jaminan kesehatan nasional ini kemudian menjadi, dulu kan zaman Mega kita yang miskin untuk sosial. Nah, saya melihat kebijakan-kebijakan yang memang dampaknya signifikan terhadap pemberian fasilitas kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya lebih kepada emphasize-nya itu tadi kepada pemberian pelayanan kesehatan secara merata. Jadi bahwa kesehatan itu bukan hanya haknya orang-orang yang berpendapatan menengah ke atas, tapi juga orang-orang yang berpendapatan menengah ke bawah juga bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, itu kan kebijakannya itu terus-terusan berubah ya. Jadi saya akan melihat ke situ. Kemudian yang setelah zaman SBY yang keren itu adalah rumah sakit itu tidak lagi 100% mengandalkan pemerintah ya. Kita ada yang namanya dulu keren tuh BLU kan, Badan Layanan Umum. Sekarang diganti dengan BLUD. Kemudian banyak lagi pergantian supaya istilahnya kalaupun dana pemerintah pusat itu tidak cukup, rumah sakit pemerintah bisa juga mencari investor, kemudian bisa juga mencari pendapatan untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata. Misalnya dulu kalau misalnya mau beli mesin atau teknologi kesehatan mereka harus mengandalkan pusat. Nah, sekarang kan dengan waktu itu zaman SBY dikasih kita BLU nih, BLUD, BLU dan sebagainya itu dikasih kesempatan. Bagaimana sih? Terus BPJS juga ada kapitasi dan sebagainya. Nah, itu kan per regime. Jadi secara signifikan mana nih yang berubah? Gitu. Terus gimana tantangan dari dulu yang kita biasa kerja dengan pusat, apa-apa minta ke pusat, apa-apa minta ke pusat. Nah, gimana sekarang tantangan untuk local governments itu mereka mencari investor, kemudian bagaimana mereka, misalnya di local government itu banyak penyakit A, kita harus punya teknologi ini. Nah, jadi diberikan independen kepada pemerintah daerah untuk yaitu tadi mengimprove dia punya pelayanan kesehatannya. Seperti itu, Bang. Dari risetnya Kak Nir ini boleh kita dapat dikasih curi dengar sedikit, kira-kira apa nih Kak hasilnya, Kak, kesimpulannya Kak? Ketika tadi membandingkan masing-masing era itu seperti apa? Saya belum bisa bisa menjawab itu karena saya belum turun ke lapangan. Jadi sebagai nanti jadi bilang hasilnya
tidak ada perubahan. Oh, baik-baik saja. Tidak ada. Maksudnya saya ngeri juga ngomong. Baik. Ya nih zaman rejim AB. Jadi itu nanti akan kita kalau hasil itu akan saya sharing nanti di itu tadi di tesis saya. Kalau di Belanda namanya tesis, kalau di Indonesia disertasi kan. Betul. Karena ini menarik ya. Saya juga melakukan riset saya untuk doktoral saya itu tentang rezim itu. Saya mulai dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY 2 kali, dan Jokowi 1 kali. Saya mulai 97 sampai 2017, 20 tahun. Kalau Kak Nilai kan berarti 23 tahun ya? Iya. 98 sampai sekarang kan? It's a challenging, terus it's challenging ya, karena bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu, keilmuan itu nantinya gitu. Kan kadang-kadang orang suka jump into conclusion, kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Kita harus lihat yang kalau misalnya kita bilang tidak ada perubahan, kamu harus back up nih pakai evidence. Apa yang bilang kamu tidak ada perubahan? Betul. Tapi kalau misalnya kamu bilang ada perubahan, apapun perubahannya yang mana? Gitu ya. Yang mana? Ya, gitu ya. Dan itu yang harus kita pertanggungjawabkan secara keilmuan. Betul. Nah, itu menarik karena saya juga mengerjakan hal yang sama, membandingkan antara 6 presiden sebenarnya, tapi dalam 7 era karena SBY 2 kali. Hanya memang kelemahan penelitian saya harus sampaikan juga, tidak apple to apple dalam hal waktu. Karena Soeharto saya lihat 97 ya, sampai 98 dia akan berakhir. 1 tahun 5 bulan. Lalu Habibie itu 2 tahun 1 bulan. Lalu kemudian Gus Dur itu 2 tahun, Mega 3 tahun, SBY 10 tahun. Sementara Jokowi 3 tahun 7 bulan. Nah, maksud saya itu juga satu kelemahan yang saya alami ketika saya melakukan perbandingan itu. Jadi memang bicara tentang historical itu menarik sekali karena kita bisa melihat setiap pemerintah itu punya prioritas masing-masing. Ketika mereka menerapkan A, mereka itu punya fokus, punya visi misi yang disampaikan di dalam ketika mereka campaign. Begitu ya Kak Nili ya? Iya, dan gaya pemerintahnya juga beda-beda. Kalau SBY itu saya belum lihat dia otonomi, memberikan benar-benar otonomi kepada pemerintah daerah. Betul. Nah sekarang nih Bang Raja dan sahabat literasi, saya misalnya tahu nih bulan ini nih kepala misalnya kepala bagian keuangan di rumah sakit A, rumah sakit pemerintah A nih Bapak ini nih. Nanti tiba-tiba bulan depan misalnya saya mau wawancara lagi, teman saya yang di rumah sakit itu ngomong udah berubah Bu Nelly. Jadi memang sekarang tuh memang diberikan otonomi yang lebih kepada gubernur. Kalau misalnya dibilang lu nggak beres lu cabut. Kalau dulu kan kita nggak bisa seperti itu. Cabut tuh bukan berarti kamu dipecat, tapi dipindahkan kemana, diganti dengan orang. Jadi rotasinya itu siapa yang kerja nggak beres itu bisa bisa aja dipindahkan. Maksudnya dia tidak ada privilege. Ada stick and carrot ya. Iya. Mereka tidak ada privilege untuk lama-lama di jabatan itu. Jadi kalau yang itu politik juga bermain di situ, gaya kepemimpinan juga bermain di situ dan Ya itu menarik ya. Sahabat literasi kita sudah dapat sedikit clue dari Kak Nelly tentang yang beliau riset bagaimana setiap pemerintahan itu punya gaya leadership-nya, gaya pemimpinannya, juga prioritas masing-masing, apa yang mau dikerjakan apa gitu kan. Lalu bagaimana mereka mencapai itu, mereka juga punya berbagai regulasi strategi mungkin tepatnya gitu ya. Iya. Benar. Nah, pertanyaan saya begini kemudian, kenapa Kak Nelly pilih ke University of Leiden? Kenapa nggak ambil di tempat? Nah, itu long story sahabat literasi dan Bang Raja. Tapi saya bikin short aja. Oke. Saya dulu punya taktik bahwa siapapun yang menerima saya, saya sebenarnya tidak kalau saya hanya berbagi tips kepada sahabat literasi yang ingin mungkin melanjutkan sekolah dan sebagainya, itu saya tidak stick hanya di Leiden University. Jadi begitu saya mempunyai mimpi untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri, saya bikin proposal, saya meningkatkan English skill saya tentunya ya. Kemudian itu saya bikin tabel. Jadi saya bikin tabel semua universitas yang ada di listnya LPDP. Jadi kalau misalnya mau di LPDP,
kita lihat listnya itu kan. Ini LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya? Ya, dari Kementerian Keuangan kan. Baik. Jadi saya bikin listnya, kemudian saya masuk ke website uni itu yang di luar negeri ya, karena saya punya impian untuk ke luar negeri kan. Untuk uni itu, dan saya masuk ke websitenya, kemudian saya cari profesor ataupun doktor yang memiliki kemiripan riset dengan yang saya inginkan. Nah, misalnya saya itu tentang sistem, karena saya dulu S2-nya kan akuntansi. Akuntansi itu banyak sistem, kemudian dealing juga dengan administrasi gitu kan. Jadi saya lihat satu-satu. Saya kirimin proposal saya ke setiap profesor itu. Nah, akhirnya jatuhlah kepada Leiden University. Perjuangan belum selesai tuh. Leiden University juga membutuhkan skor nilai bahasa Inggris kan. Jadi supaya bisa catch up dengan segala bacaan dan sebagainya. Nah, itu udah pastilah. Dulu S2 juga saya melakukan hal yang sama. Jadi ya itu tadi sambil menyurati profesor, calon supervisor dari berbagai university yang ada di listnya itu, di list LPDP itu tadi. Kemudian ya udah jatuh-jatuhnya ke Leiden University. Artinya memang itu strategi kita ya, supaya nanti ketika kita studi ada supervisor yang bisa mensupport kita ya. Iya. Dan kebetulan yang tertarik itu ada supervisor dari Leiden. Wow. Dan Bapak Profesor ini pun memang dia itu pertama dia memang suka membahas tentang historical public reform, dan kemudian beliau juga berasal dari public administrasi. Gitu. Jadi ada kedekatannya. Jadi sahabat literasi kita ya, nanti waktu teman-teman juga ingin mencapai mimpi Anda, ingin meraih itu, ini salah satu strategi bagus ya, selain memang persiapan dari bahasa, nilai-nilai Anda, juga kemudian esai yang Anda siapkan, Anda juga bisa mulai men-search ini. Kampus-kampus dunia itu punya profesor atau guru-guru besar atau dosen-dosen yang punya kemiripan dengan kita punya passion gitu ya. Menarik. Nah, berarti kemarin Kak Nili dari LPDP ya? LPDP. Wow. S3 saya LPDP, kemudian S2 saya dapat di Australian Government Scholarship. Terkenalnya dengan AusAid AusAid. AusAid. Oke. Jadi sahabat literasi kita lihat nih, Kak Nili bukan orang sembarangan loh. S2 dari AusAid ke Australia, lalu kemudian S3 dengan LPDP ke Belanda. Nah, LPDP ini sahabat literasi, Anda perlu tahu, ini adalah pembiayaan gratis dari pemerintah Indonesia. Ini merupakan akumulasi dari dana masyarakat ya, rata-rata pajak gitu, kemudian disimpan, disediakan, dialokasikan untuk pendidikan warga negara Indonesia. Jadi Anda harus dapatkan, karena kalau enggak sayang sekali, ini disiapkan oleh pemerintah bagi setiap orang yang ingin berjuang mendapatkan studi itu. Wah, menarik ya. Nah, cerita dong Kak Nili, apa suka dukanya selama menempuh studi ini? Kak Nili dari 2016 apa tahun berapa ya mulai masuk ke Belanda? 2016. Oke, berarti 5 tahun ya sekarang ya? Iya. Nah, gimana ceritanya Kak Nili? Suka dukanya yang paling challenging itu ya, dulu kan di Australia itu saya bertemu, kalau Australia itu kan banyak juga orang Asia ya, dan kemudian mereka dekat ke Asia. Yang paling challenging yang saya paling dapatkan itu adalah kalau di Eropa ini adalah culture. Ya. Jadi dulu di Australia juga culture. Culture pertama yang paling saya tidak tahan itu adalah makanan. Di Australia itu sama, sampai teman saya bilang gitu kan, kita ini kok makan kayak kambing. Sandwich itu kan itu sayur lempar-lempar aja langsung makan gitu kan. Nah, kalau di Belanda ini apalagi orang Batak ya. Waduh, luar biasa ya. Enggak, kalau orang Batak ini kok enggak ada pedasnya, kok enggak ada asinnya, enggak ada ininya. Aduh, saya bilang gitu kan. Itu di Australia ya. Tapi kemudian di Belanda yang saya ketemukan adalah, kalau di Den Haag kan memang banyak ya sahabat literasi itu restoran. Nggak mungkin anak kos itu bisa tiap hari beli kan.
Nah, culture yang paling yang ini ya itu tadi pertama yang kita shock tuh makanan. Di Belanda dulu kalau di Australia kita nemukan yang kayak hewan. Kata teman saya dari Klaten tuh, kita ini manusia kok kayak makan kambing tuh. Padahal Kak Nelly tahu nggak kalau di Jawa Barat juga gitu loh. Kita makan lalapan juga kan. Iya. Kan? Terus yang kedua kalau di Belanda teman saya juga gitu ya. Ini kok makanan rasa hambar semua, sup nggak ada rasa. Ini dan saya memang temukan itu tidak ada rasa. Ya ampun, supnya nggak ada rasa, makanannya itu, aduh itu cuma makanan tuh ada sahabat literasi itu cuma kayak sosis dan mereka sangat-sangat bangga dengan sosis mereka. Kemudian ada makanan juga. Jadi saya lihat ya ampun ini tuh makanan orang Belanda sosis ya. Jadi sosis, kemudian ada kentang, kemudian mereka juga ada kenal apa ya kayak ikan haring itu namanya ya. Haring itu adalah ikan. Seperti sushi juga dibilang tidak seenak sushi itu apa ikan mentah itu bisa langsung dimakan begitu dengan bawang putih kemudian dengan agak sedikit asam lah mereka bikin itu haring. Kemudian ya makanan itu yang pertama, yang kedua adalah culture berkomunikasi. Nah itu benar-benar tantangan karena kita orang Asia ya bukan hanya orang Indonesia, kita orang Asia itu susah sekali untuk mengeluarkan pendapat. Jadi dulu saya kan ngekos nih ya. Jadi kalau saya lihat teman saya dari Eropa tuh taruhlah dia orang Spanyol atau orang Jerman ya. Saya lihat dia nggak bersih, saya simpan di dalam hati. Saya takut mereka nantinya marah sama saya atau tersinggung lalu nggak betah lagi tinggal dengan kita gitu kan. Itu sistem culture komunikasi. Jadi akhirnya saya belajar di sini udah 2 tahun 3 tahun gitu. Ternyata kalau orang Eropa itu sama kayak dengan orang Australia, kalau kamu nggak senang, kalau kamu merasa sesuatu itu tidak fits ke kamu, tidak cocok, kamu harus ngomong. Misalnya kalau kita kayak kos-kosan ya, misalnya itu kotor. Kita harus bilang tuh, kamu kok ini kotor, ini kan bekas makanan kamu, cuci dong. Gitu loh. Kalau saya dulu tuh dulu di Australia juga dulu seperti itu, saya simpan aja, akhirnya saya sakit, saya langsung pusing, saya tidak konsentrasi, saya merasa sedih. Nah ternyata setelah 2 tahun saya di sini, saya bilang, oh ini orang-orang harus diomong, itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan komunikasi dengan supervisor. Kita orang Asia cenderung berpikir bahwa kalau supervisor, profesor, mereka pasti tahu semuanya. Ya, kayak dewa gitu ya. Ya, pokoknya kayak dewa. Ternyata di sini tidak seperti itu. Jadi di sini sahabat literasi, kita ini udah S3, itu harus sama dengan para profesor di sini karena mereka menganggap kita kolega, bukan student. Jadi kalau profesor kita itu bilang A, terus kita baca banyak literatur, kita baca banyak semua itu bukan A, kita harus ngomong. Nah, misalnya, Prof, ini bukan seperti yang profesor bilang A loh, tapi misalnya C. Nah, kamu bawa buktinya dong. Nah, kamu bisa ngomong itu dari mana? Ini saya baca di sini. Ini persis dengan ini saya. Apalagi kalau di Eropa itu ya, profesor-profesor gini di sini tuh tend to be very European minded. Jadi mereka tidak tahu dengan perkembangan yang ada di negara-negara sedang berkembang. Contohnya misalnya di negara-negara Asia. Di Euro. Jadi kalau mereka pakai public reform kita new public management, public reform kita tuh tentang entrepreneur government. Tapi it doesn't work. They don't work in Indonesia. Dan parahnya mereka nggak percaya. Nah, saya harus mengatakan itu tidak terjadi di Indonesia. Tidak sepenuhnya kami bisa seperti itu. Nah, omongan itu harus saya buktikan dengan apa? Misalnya artikel. Kemudian ada beberapa pendapat ahli yang memang sering melakukan penelitian di negara Indonesia atau negara-negara yang sedang berkembang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus sedikit saya banyak belajar di sini setelah tahun-tahun ini. Saya bilang, oh ternyata jadi kita kalau orang Asia kan selalu, apalagi orang tua saya kan, kamu pokoknya nggak boleh ngelawan profesor. Bukan melawan sih sebenarnya. Kalau profesor bilang A, kamu harus A. Kalau profesor bilang B, kamu harus B. Kalau profesor bilang C, kamu harus C. Nah, sahabat literasi dan Bang Raja itu tidak bekerja seperti itu di Eropa. Karena they have no idea what is really going on
in our country. Ya, Karena Indonesia gitu case ya. study kita based on Indonesian case, Betul, konteks. betul. Nah, Jadi seperti itu. artinya kita didorong untuk speak up ya, based on Ya, ilmiah gitu ya, referensinya iya, tapi jelas. sahabat, gitu ya, tapi yang sopan, sahabat literasi, bukan berarti salah tuh, salah, bukan ini, bukan ini, enggak. Kita nggak bisa seperti itu. Saya sekarang yang paling itulah tadi ya, culture shock-nya itu tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan teman kos-kosan, berkomunikasi. Yang penting itu adalah berkomunikasi dengan profesor. Jadi kita nggak bisa. Saya itu ya, sahabat literasi, saya dosen ya, dan saya lihat ada beberapa teman saya yang memang tidak menyelesaikannya S3 itu karena ada beberapa sayang sekali yang memang tidak cocok dengan promotor, kalau di Belanda dibilang promotor ya, promotor dan kopromotornya. Saya dulu sebelum S3 tuh saya bilang kok bisa nggak cocok ya, tapi begitu saya nyemplung, oh memang itu seperti kayak pernikahan itu tidak selalu indah ya. Jadi kita ada gesekan dan saya juga mengganti tim karena saya bukan tidak suka, saya merasa sangat-sangat tidak tertolong. Jadi akhirnya saya pergi ke board of director, kemudian saya juga mengatakan bahwa ada perpindahan tim karena kita merasa tidak cocok. Jadi saya lumayan lama, kenapa lama ya Kak Nelly gitu kan? Ya karena itu tadi ada saya ingin menyelesaikan dan saya ada ketidakcocokan selama bertahun-tahun ini yang saya pendam dan akhirnya meledak tahun lalu dan saya ganti tim sekarang. Jadi ya itu benar-benar tantangan ya. Ganti tim itu benar-benar tantangan. Tapi yang saya sangat syukuri bahwa promotor saya, yang penting kan ada promotor ya, kalau di disertasi di sini yang penting harus ada promotornya. Promotor saya mendukung saya sampai dia bilang ke saya, Nelly, saya akan mendukung kamu sampai kamu menyelesaikan S3 ini. Jadi dia tidak walk away begitu saja dari saya. Yang saya ganti hanya co-promotor saya. Artinya untuk proses penggantian pun selama kita merasa kita tidak ada perkembangan dalam proses studi, kita bisa ajukan ya, bisa lakukan. Bisa. Ya. Karena begini sahabat literasi, tidak semua orang bisa menjadi dosen, tidak semua orang bisa menjadi guru, tidak semua orang punya skill untuk membimbing orang lain. Ya, betul. Saya sahabat literasi, saya dosen. Mungkin ada mahasiswa yang cocok dengan saya sebagai mahasiswa aja deh. Saya dengan Bu Nelly, saya pinginnya jadi mahasiswa aja. Tapi bimbingan dengan saya, aduh Bu Nelly ini keras orangnya. Aduh, saya nggak senang dengan Bu Nelly. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, kebetulan mungkin kopromotor saya ini pintar. Dia banyak jurnal, banyak menulis artikel dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa membimbing. Nah itu tadi, bagaimana kita secara itu komunikasi yang penting. Nah, misalnya kalau kopromotor itu bilang anak ini tidak gini, kita harus menjawab. Saya begini, you have to defend yourself. You have to defend yourself. You have to work very hard until the last drop of your blood. Itulah saya selalu berpikir. Jadi saya termasuk kalau orang bilang wah senang ya kuliah di luar negeri. Saya merasa itu adalah blessing, a lot of blessing. Tetapi perjalanan itu masih sangat panjang dan saya merasakan benar-benar pengalaman saya tahun lalu. Ya itu tadi sahabat literasi, kita harus bisa berkomunikasi. Kalau profesor itu bilang A, belum tentu juga itu bisa A. Kita harus bisa defend ourselves, why we have to change. Bagaimana kita bisa, kenapa kita harus bilang A itunya harusnya itu B, bukan A. Nah, seperti itu. Itu yang sangat-sangat saya pelajari di negara ini. Jadi saya itu bukan yang aduh senang ya, wah, pasti senang-senang terus ya. Sebenarnya S3 itu adalah permulaan dari perjalanannya stres hidup. Jadi yang lebih kadang-kadang panjang, kita iya. Jadi kalau kita bab 1 rasanya kita udah self confidence nih ya. Yang ada kita dapat feedback dari dia semua. Kenapa begini? Penuh dengan catatan. Jadi misalnya nih ya. Bab 1 kita tuh misalnya taruhlah misalnya 12 pages gitu. Dia punya komen itu bisa lebih dari 12 pages kalau kamu kumpulkan kecil-kecil itu. Jadi
Jadi kalau belum lagi digabung itu jadi 22-an gitu ya. Iya, saya bilang, ini kok lebih banyak feedbacknya daripada tulisan saya sendiri. Nah, itu kan bisa kita frustasi ya. Lalu kita memikirkan, oh kita nih bodoh, nggak incapable, dan itu yang kadang-kadang harus kita jaga. Maksudnya, oh kita harus begini. Dan kalau mau S3 ataupun kuliah di luar negeri ya, S2 atau S3, have to find help. Jadi kalau sahabat literasi menemukan suatu masalah, you need to find some help. Jadi jangan malu untuk minta tolong. Minta tolong dengan siapapun. Itu sangat penting. Jangan sampai masalah kamu dengan promotor, kamu keep aja yang ada, kamu stres, terus academic performance kamu juga bakal low ya. Kalau kamu udah stres begitu, yang saya alami adalah saya tidak berani nulis lagi, I don't have self confidence, I felt like saya merasa bahwa saya sebenarnya tidak layak dan sebagainya. Nah, tapi ada juga Kak Nelly, tapi ada juga yang kalau stres itu makan dulu kan ini. Saya makan dulu kan. Kalau saya sahabat literasi dan Bang Raja, saya kebetulan orang kalau udah stres tidak bisa makan. Akhirnya lalu saya dan saya jatuh sakit. Nah, itu saya. Nah, makanya try to find some help. Helpnya itu bisa dari teman. Kebetulan saya memiliki kolega. Jadi kolega yang sangat-sangat baik. Mereka rata-rata dari Eropa memang, tapi mereka sangat baik. Misalnya ya, saya nggak tahu nih tentang riset kuantitatif. Nah, mereka kasih tahu tuh. Terus kalau promotor saya suka komplain tentang bahasa Inggris saya minta tolong tuh. Misalnya kan nanti kan kita dapat feedback tuh ya. Biasa promotor tuh bilang, I don't understand your sentences. Terus kadang-kadang dia ganti vocab kan. Vocabulary saja dibetulkan sama promotor. Bayangin orang di sini. Lalu saya tanya dengan kolega saya. Lalu mereka biasa yang dari Inggris, dari Amerika. Oh iya nih, salah. Memang saya aja nggak ngerti. Ini maksud kamu yang begini? Iya, maksud saya seperti itu. Nah, tulis aja seperti ini. Lebih simpel, orang lebih tahu. Iya, sahabat literasi orang Asia itu memang skill nulisnya itu kurang. Memang begitulah mungkin ya. Mereka juga ngomong rata-rata begitu. Saya nggak tahu kenapa, saya dulu di Australia juga gitu. Sering dibetul-betulin juga, ini maksud kamu apa sih? Kadang kita mau ngomong panjang gitu, tapi kita kadang-kadang lupa ngasih titik. Kadang-kadang kita nulis panjang, terus kadang-kadang kita nggak tahu nih mana yang penting yang kita omongkan, atau kita hanya ngomong basa-basi aja. Jadi kita bukan kadang-kadang ya, most of the time, kita orang Asia itu lebih kepada suka basa-basi di paragraf itu, di awal paragraf. Terus poinnya tuh yang mana gitu, mereka bingung mau cari. Jadi sekarang saya berubah style, jadi di paragraf itu pokoknya ide saya itu saya tuangkan di kalimat yang paling pertama, nanti contoh-contohnya dan supportnya baru di belakang. Kalau kita kan biasanya, kalau saya biasanya ya, nggak tahu kalau sahabat literasi yang ada di sana, saya kan suka dulu kayak Indonesia bumbu-bumbu gitu, dengan menyadari betapa global warming apa yang bumbu-bumbu gitu kan. Lalu dia bilang idenya yang mana. Nah, sekarang saya udah nggak gitu lagi. Selama belajar ini ya langsung pokoknya to the point, ini loh ide saya, nanti saya dukung dengan yang ini. Ya itu menarik ya, karena kita memang didorong dalam berpikir ilmiah itu kita harus menyajikan apa ide kita tuh di awal-awal kalimat, supaya ketika di awal itu orang nangkap, maka nanti kalimat-kalimat berikut itu hanya menjelaskan atau memberikan contoh. Wah, menarik ya sahabat literasi, kita disajikan satu perspektif dari Kak Nelly yang melihat studi itu bukan satu hal yang perlu dipendam sendiri. Jadi teman-teman nanti kalau studi luar negeri, cari teman, cari komunitas, share kepada mereka, gitu, supaya kita bisa saling berbagi. Karena namanya juga belajar ya, kita belajar banyak hal, belajar kehidupan, belajar berkomunikasi, belajar menikmati makanan juga, begitu ya. Terutama juga belajar menghormati ketentuan dan aturan yang ada, begitu. Misalnya kalau bagaimana how to communicate your idea gitu kan, kita harus perlu juga melihat. Berarti orang Belanda bersama orang Jawa mungkin ya harus alon kelakon gitu. Kalau orang Batak kayak gitu loh, seratu depan orang Batak gitu. Misalnya kan, Ade, kamu dari mana Ade? Iya.
Dan saya pernah bawa culture Batak itu, Bang. Oh gitu. Waktu saya agak saya emosi dengan promotor gitu. saya yang sudah saya ganti itu. Saya keluar Batak saya itu, kebetulan saya pakai sepatu itu agak ada heel-nya sedikit, saya hentakkan itu ke lantai, kemudian saya keluar, saya banting pintu. Waduh. Ya, itu saya benar-benar udah enggak tahan. Tapi yang saya lihat adalah promotor saya, he didn't have this kind of biasa kalau di Indonesia seperti itu mungkin orang udah sangat-sangat tersinggung ya. Gua kan profesor gitu. Tapi sana enggak ya? Mereka saling mengerti ya. Kalau di sana sejauh kita tidak swearing, maksudnya tidak nyumpah-nyumpahin, terus ngomongnya juga kasar. Biasa aja gitu. Saya rasa enggak ada masalah. Saya memang tidak, pada saat itu saya tidak merasa bahwa saya ada ngomong kasar, cuma untuk menahan kekesalan saya dengan kualitas bahwa saya benar-benar terpojok pada saat itu, saya ya itu tadi kaki saya hentakkan, kemudian pintu saya banting. Siap, itu pengalaman pribadi yang luar biasa. Jadi sahabat literasi, kita bersyukur ya kita dapat satu pemahaman yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kita menghubungi nomor ada di layar ini. Silakan kami siap untuk memberikan kepada Anda itu berbagai informasi. Dan jangan lupa subscribe, lalu klik share ke teman-teman lain supaya lebih banyak orang dapat berkah dari acara-acara kita. Jadi terima kasih Kak Nelly, kami belajar banyak untuk mempersiapkan diri, terutama buat teman-teman sahabat literasi yang akan mencapai mimpi-mimpi mereka belajar studi di luar negeri yang lebih tinggi lagi. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih sahabat literasi. Saya Raja Napitupulu pamit undur. Terima kasih, salam sehat.